Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa Abu Musa anna Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyadrisa imam ila antum sholat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Jamaah sholat maghrib masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita bersama-sama melaksanakan iktikaf di masjid yang kita cintai ini, kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dicatat menjadi umatnya dan kelak kita semuanya dipastikan sebagai hamba Allah yang memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hari Tasyrik telah meninggalkan kita. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-14 bulan Zulhijjah. Untuk penyembelihan hewan kurban sudah tidak lagi diperkenankan. Bahkan ada yang cukup penyembelihan hewan kurban itu pada hari Tasyrik kedua, tapi itu tidak masyhur. Yang masyhur yang sampai habisnya hari Tasyrik. Tadi siang masih boleh dilakukan penyembelihan hewan kurban, tapi kami sudah masuk di maghrib ini, sudah waktunya sudah habis. Tapi walaupun sudah habis waktu penyembelihan kurban, tapi permasalahan yang berkaitan dengan kurban ini masih ramai di medsos tentang kurbannya Presiden Prabowo yang sekitar 1.098 ekor sapi. Apakah masuk dalam hukum kurban? Ini perlu kita semuanya ketahui. Kurban itu diperintahkan oleh Allah bagi hambanya yang diberikan kemampuan. Kalau seandainya itu adalah uangnya Presiden sendiri Prabowo itu, maka nilainya adalah kurban. Boleh sampai kurban sampai 2.000 ekor ya boleh, asal uang sampai sedikit. Tapi kalau uang APBN ini bukan uang pribadi, maka tidak bernilai kurban. Tapi yang sedekah itu saja, uang negara memberi. Tapi sampai saya nggak merasakan dulu. Adalah di sini dikirim sapi. Saya yang melihat itu cuma di balik papan. Nggak tahu di Samarinda dapat terus di Kutai Timur itu dapat. Jadi tidak bernilai kurban. Sama seperti kalau anak-anak sekolah terus diminta untuk kumpulan, ada yang 95.000, ada yang mungkin 50.000. Akhirnya jumlah duitnya tadi terkumpul sampai mungkin 17.500.000 dipakai beli sapi. Lalu sapinya dipakai untuk melaksanakan kurban. Itu bukan kurban,
mengajari anak-anak untuk berlatih berkorban, bukan korban, bukan korban. Jadi kita harus mengetahui duduk hukumnya. Oh ini hukumnya, hukumnya. Pertanyaannya sah apa tidak? Sah. Cuma tidak masuk dalam kelompok yang namanya korban. Gitu. Boleh sampai makan daging, ya boleh kalau dikirimi. Kalau nggak dikirimi ya nggak ada dimakan, karena nggak dapat bagian. Jadi bukan korban. Dan di sini harus kita mengetahui, memahami, sehingga sekarang lagi ramai. Nah kalau menggunakan itu bansos, ya semestinya harus dilandasi keputusan bersama dari anggota dewan, kan begitu. Nah, ya kita biarkan saja. 100 miliar ya, saya baca 100 miliar. Nah itu diberikan sapi, jumlahnya sampai 1098 ekor, dibagikan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, termasuk yang saya lihat itu di medsos itu yang tadi saya katakan di Kutai Timur, karena saya melihat bupatinya menyerahkan. Nah, begitu juga di Balikpapan saat itu ada teman saya yang dari FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu di sana juga menyerahkan. Dan itu kita tinggalkan masalah itu. Yang terpenting bagaimana kita berupaya, kalau sekiranya kita diberikan oleh Allah kemampuan, kecukupan, maka kita berupaya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ada dengan cara yang pepatungan tadi biasa, pepatungan sapinya itu 1 ekor, menurut hadis diperuntukkan untuk orang 7, maka patungan orang 7. Kalau sapinya harga 21, berarti 1 orangnya 3 juta. Nah untuk pembiayaan ya disangkut atau ditanggung oleh 7 orang tadi. Nah, biasa. Kalau di masjid atau ini biasanya langsung karena di sana nanti datang sudah tinggal bersihnya. Ya itu tidak kita bicarakan kembali. Cuma saya mengingatkan kepada sahabat tadi, karena sekarang masih ahli dari majelis ulama berbicara begini, dari tokoh Muhammadiyah yang namanya Din Samsudin ngomong begini, terus dari yang lain ngomong begini, sehingga saya dan sahabat jangan sampai akhirnya timbul arus-arus. Nah, saya tunjukkan kalau itu secara hukum tidak termasuk dalam kategori korban. Tapi sah sama bukan korban. Seandainya itu disebutkan sesudah hari tasrek boleh saja. Nah, itu. Karena bukan masuk dalam kelompok korban, boleh saja. Itu. Jadi ini penting buat kita memahami. Nah kalau korban tidak boleh disebutkan sesudah hari tasrek habis. Penyembelihan yang mulai tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasrek tadi 11, 12, 13 Zulhijjah boleh melaksanakan penyembelihan. Jadi tadi saya katakan karena yang 1098 tadi tidak termasuk golongan korban, ya boleh saja disebut. Mau disebut pada hari tasrek ya boleh saja. Tidak disebut pada tasrek sesudah tasrek boleh, karena tidak termasuk hukumnya korban. Nah, kemudian membantu bukan uangnya presiden. Kalau uangnya pribadi presiden maka hukumnya korban. Jadi korban tidak cukup hanya 1, sampai mau berapa saja boleh. Yang kaya boleh korban sampai uangnya 2 ekor boleh, mau 5 ekor boleh. Tapi kalau sampai tidak berkorban, Rasulullah tidak senang terhadap yang ngaku jadi umatnya diberikan kecukupan oleh Allah tapi tidak mau berkorban. Rasulullah baik. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak salah ada pada halaman
163 atau 62 masalah sholat Jumat ini ya. Kalau kemarin kita mencoba untuk membahas masalah hal-hal yang disunahkan di bulan Zulhijjah mulai dari tanggal 8, 9 sampai seterusnya. Warwa Abu Musa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyadisal imamu ila antum dosolah rawahu Muslim wa Abu Dawud. Kemarin kan kita bicara tentang kemuliaan hari Jumat. Ada 5 perkara yang ada pada hari Jumat. Yang pertama kemarin bahwa Allah menciptakan Nabiullah Adam pada hari Jumat. Itu kemarin. Nah sekarang yang berkaitan dengan tugas kita di hari Jumat ini. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasulullah, inna sa'atal ijabati ma baina ayyadisal imamu ila antum gossolah. Di hari Jumat itu ada doa yang mustajabah. Maka ini jangan disia-siakan. Karena tidak mengerti, tidak paham, kadang-kadang ketika Jumat dia melaksanakan sholat Jumat, tapi ketika khotib membacakan khutbahnya tidak memperhatikan, kadang-kadang asik tidur. Nah ini. Tapi mohon maaf tidak di masjid kita tidak. Saya rasa di masjid kita ya tidak ada bedanya. Nah, tidur. Padahal pada saat duduk di antara 2 khutbah yang dilaksanakan oleh khotib itu, ulama sepakat berdasarkan hadis ini, saat itu doa mustajabah, doa akan dikabulkan. Maka sampai dan saya gunakan kesempatan yang sebesar itu. Bagaimana bisa menggunakan kesempatan yang sebesar itu kalau kita sendiri di dalam melakukan sholat Jumat tidak memperhatikan, sementara perintahnya dalam hadis itu kita diperintahkan oleh Rasulullah agar memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib. Ansitu waswatu waratiku, perintahnya, perintah Rasulullah itu fi'il amar semuanya, kalimat perintah. Tapi karena kita tidak memahami, coba daripada tidak jumatan terus berangkat, akhirnya ketika berada di masjid mungkin cari tempat untuk bersandar. Akhirnya nanti pada khotib yang membacakan khutbahnya bersandar. Kebetulan tidak ada ilmunya juga, tidurnya bersandar hasil khotib sudah selesai mengumandangkan khutbahnya, Bilal mengumandangkan azan iqamah. Karena tidak paham lalu langsung ikut sholat. Padahal tidur bersandar begini ini mengakibatkan batalnya daripada tidur bersandar. Tapi kalau tidurnya duduk, nah itu nggak batal. Kecuali dia nanti dalam kondisi terjungkir sehingga terangkat pantatnya dikatakan batal. Jadi kalau tidurnya, apalagi tidur sampai berbaring, batal wudhunya. Nah, karena tidak memahami tentang hal itu, akhirnya ketika Bilal sudah mengumandangkan iqamah, dia langsung mengikuti sholat.
Padahal sah-sah sholatnya sudah rusak. Nah ini jadi perlu, makanya itu kenapa sampai di dalam khotib di hari Jumat, khotib dianjurkan melaksanakan khutbahnya pendek saja. Maka sampai dikatakan dalam hadis, dinyatakan sebagai orang yang faqih, orang yang ahli, orang yang tahu itu apabila dia melaksanakan khutbah di hari Jumat, maka pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Jadi nanti siapa yang jadi khotib mungkin cukup saja satu hadis dijelaskan, ini tidak bersama saya panjang. Umpama menjelaskan afatul dini salah satu rusaknya, hancurnya agama itu diakibatkan 3 perkara. Satu, faqihun fajirun, orang yang ahli, orang yang mengerti tapi durhaka dengan ilmunya. Nomor 2, wa imamun jahilun, pemimpin yang aniaya, yang tidak berbuat kejujuran, tidak berbuat keadilan, pemimpin yang menyengsarakan masyarakatnya, rakyatnya. Wa mujtahidun jahilun, orang yang sungguh-sungguh tapi bodoh sehingga tidak memahami agama. Nah ini penting untuk difahamikan. Terus kita berharap mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong dari orang-orang yang menjadikan sebabnya rusaknya agama. Mari kita berjuang untuk menjadikan diri kita sebagai penegak kebenaran agama. Nah, selesai. Nggak sampai 10 menit kan sudah selesai. Tuh, yang jamaahnya masih asik, masih mendengarkan sudah selesai. Tapi kalau sudah khutbah malam itu bicarakan Iran, bicarakan Palestina, tidur, nggak ada perintahnya. Maka orang-orang dikatakan sebagai orang yang faqih, paham dengan agama itu apabila dia melaksanakan khutbah selaku khotib, maka diganti pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Nah pendek itu tentang umuran kita. Maka biasanya pengurus-pengurus masjid lalu membatasi gerakan khotib, ditulis, diberitahu panjangnya khutbah pertama dengan khutbah kedua tidak lebih dari, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Kenapa kok sampai pengurusnya masjid demikian? Karena banyak khotib yang melaksanakan khutbahnya mengatur karuan sampai akhirnya setengah jam, sampai lebih jamaahnya sudah tengok kanan, tengok kiri, hatinya sudah kata. Nah ini, maka khotib memahami demikian itu. Nah, yang dibiasakan karena sholatnya itu disuruh dipanjangkan lalu diambilkan, dicontohkan. Rakaat yang pertama habis Fatihah baca surat Al-Fatihah. Terus rakaat yang kedua surat Fatihah Al-Fatihah. Pak, kalau begitu yang pendek-pendek boleh tidak? Umpamanya rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua inna atoina, ya boleh saja. Pilihan kondisinya. Kalau kondisinya cuacanya mau hujan sementara masih jamaah banyak di luar itu, kalau sampai nanti jadi imam terus sholatnya menggunakan surat Al-Fatihah, yang di luar sana itu pasti tidak akan. Jadi kondisi itu penting, makanya imam harus paham dengan kondisi makmum. Jangan sampai jadi imam disesuaikan dengan dirinya sendiri. Begitu juga sholat maghrib, gak usah panjang-panjang, biasa saja ukuran kita. Alhamdulillah kalau menjadi kebiasaan kuliah dulu, nah, itu
Akhirnya nanti kalau sholat maghrib pakai sholat al-baqarah ngambil sampai 25 ayat teriakannya. Padahal makmumnya ada yang lain. Nah demikian tadi makmum menurut fikih boleh untuk mufarokoh. Tapi sebelum mufarokoh, kalau memang dia ada keperluan tadi, dia niat terlebih dahulu. Meniatkan diri untuk memisahkan dari jamaah. Lalu dia melaksanakan melanjutkan sholatnya. Kadang-kadang makmumnya masih dalam keadaan berdiri karena dia punya keperluan, lalu dia sujud, lalu dia sampai tahiyat selesai. Tapi akhirnya menjadi pembicaraan. Padahal dia tadi melaksanakan mufarokoh. Tidak boleh mufarokoh lalu dia mundur mencari tempat. Tidak cukup di situ, jangan di situ. Selesai baru salam terus ditinggalkan tempat karena keperluan. Itu pernah terjadi pada sahabat Nabi karena beliau dalam keadaan ada keperluan mau ternaknya sementara sholat maghrib imamnya menggunakan ayat yang panjang lalu dimarahi oleh si imamnya setelah itu lalu karena dimarahi dia lapor dipanggil oleh Nabi. Maka kalau kita di sini sholat maghrib ya biasa sudah menjadi biasa, mungkin mungkin alam masro, mungkin ya arohaikal sudah biasa. Tapi kan belum pernah kalau sholat maghrib menggunakan sabili separuh pikan lama. Saya rasa belum pernah. Mungkin kalau Pak Toyo kali jadi imam sabili separuh pikan lama. Ya boleh saja sabili separuh pikan lama, cuma dibagi. Mungkin tidak semuanya cuma ngambil berapa kan boleh saja. Jangan juga terlalu Pak katanya satu ayat boleh saja. Sekalinya setelah baca Fatihah jamaahnya sudah amin baru Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Ini itu satu ayat Pak boleh kuliah. Tapi saya sini nanti ada pengertiannya, makanya itu banyak menggunakan pendek satu ayat. Kafa yang Allahu Akbar. Jangan juga nanti sholat itu satu ayat tapi masih memerlukan penjelasan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim baca fawailul lil musallin Allahu Akbar baca. Fawailul musallin kan beratawil bagi orang yang sholat. Teruskan al-ladina hum an sholatihim sahun al-ladina hum mu'un wa yaqra'una kan begitu. Pendeknya yang murah tambah. Jadi sekali lagi di dalam sholat Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab. Maka sabar minta kepada Allah yang pokok dalam kehidupan kita. Apa di antaranya? Mohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Atau kita berdoa mohon dalam menjalani hidup supaya selalu dibimbing dengan hidayahnya. Lalu sama berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Khotib itu juga makanya banyak khotib pada saat Bilal membaca zikir untuk mengisi waktu antara duduknya khotib dari khutbah pertama dan khutbah kedua, itu khotib juga berdoa mohon kepada Allah. Nah khusus kalau untuk saya biasanya mohon maaf ya ketika jadi khotib itu saya membaca setelah membaca sholawat saya membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Terus saya baca Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Mohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan agar di dalam hidup ini mampu kita untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Karena hidup kita ini pertaruhan.
Hidup saya dan saya pertaruhan, ujian. Ada yang diuji karena hartanya banyak, karena diuji dengan kesehatannya yang prima, diuji dengan anak-anaknya berhasil semuanya ujian. Apakah dengan anak-anaknya yang berhasil lalu menimbulkan dirinya ujub, takabur dan sebagainya? Ini ujian. Belum lagi yang diuji dengan kekurangan, sabar apa tidak, semuanya ujian. Jangan dikira kalau kita sakit ini apa sehat ini terus kita tidak ujian. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita, jaga sehat sebelum datang sakit. Dimintai nanti bertanggung jawab kita. Maka Rasulullah memberikan kepada kita waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Di samping hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ada saat yang sangat mustajab. Nih, inna sa'atal ijabati ma baina ayyadil saliman ila atum dosolah. Di sini dalam teks hadis ini yang menjadi waktu yang sangat berpanjang, sangat panjang, agak panjang. Nih mari. Sesungguhnya saat yang mustajabah pada hari Jumat yaitu di saat imam duduk hingga didirikan sholat Jumat. Duduk. Imam duduk pada waktu dia khotbah sampai didirikannya sholat Jumat. Doa mustajabah. Para ulama sepakat bahwa saat yang mustajab adalah saat waktu jedanya duduknya khotib di kala memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Maka manfaatkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai-sampai dan saya kan kepingin itu semuanya, kepingin hidup di dunia penuh kebaikan, di akhirat penuh kebaikan, terhindar dari neraka, dijaga oleh Allah dari neraka. Nah, ini doa mustajabah. Nah, oleh karena supaya jamaah ini bisa melaksanakan, maka di dalam melakukan sholat Jumat betul-betul penuh harap, sehingga ketika khotib memandangkan khutbahnya diperhatikan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, apabila khotib membacakan khutbahnya, ansitu wasmatu wa'abiku rohimakumullah. Kira-kira kita bagaimana kita? Jadi ngaji ini kan perlunya untuk melihat dari sejauh mana kita sudah bisa mempraktekkan ini ilmu. Maka kita sholat Jumat harus betul-betul mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita berkeinginan untuk mendapatkan doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena Allah lewat Rasulnya menyampaikan ada saat di mana doa sangat mustajab. Doa yang sangat dikabulkan. Orang disia-sia, jangan disia-siakan. Di antaranya tadi mungkin minta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sama Allah minta harta, kekayaan kan sudah kekayaan yang sudah ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Nah, minta kepada Allah yang dari hasil usaha kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita menjalani hidup selalu diberikan hidayah, tidak dari penting. Nah, berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis yang pertama tentang doa mustajabah sudah saya sampaikan. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mempraktekkan dalam setiap kesempatan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tapi ya itu jangan sampai jadi khotib mungkin cuma 5 menit yang terlalu kan begitu. Makanya tadi paling tidak mungkin bisa dibatasi tadi paling lama ya 15 menit atau 20 itu sudah orang sudah tidak dalam keadaan tertidur. Ya kecuali kalau kita memang dalam keadaan capek dan sebagainya itu. Makanya itu orang musafir itu tidak diwajibkan untuk Jumatan.
Yang diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat Jumat itu adalah orang laki-laki yang mungkin berada di sini tidak dalam keadaan orang datang musafir tidak. Tapi seandainya musafir melakukan sholat Jumat sah-sah saja, tidak lagi harus melakukan sholat zuhur. Tapi kalau sampean dan saya yang mungkin ini merdeka laki-laki, lalu sampean tidak ada sebab, tidak ada uzur, sampean tidak melaksanakan sholat Jumat, maka sampean berdosa. Yang keras lagi menyatakan tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan sholat zuhur, karena sholat zuhur di hari Jumat itu diganti dengan sholat Jumat. Kecuali tadi kalau bepergian karena tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, dia punya kewajiban sholat zuhur, maka dia boleh untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar karena dia dalam keadaan bepergian, ada sebabnya. Bisa dikosor sehingga sholat zuhurnya cuma 2 rakaat, asarnya 2 rakaat karena dalam kondisi bepergian. Sampai dan saya tidak boleh, maka khutbah itu adalah memenuhi 2 rakaat dalam sholat Jumat. Maka sholat Jumat cuma 2 rakaat, yang 2 rakaatnya lagi dicukupi dengan khutbah. Nah kalau kita pada saat melakukan khutbahnya terus kita tidur, nah ini kan perlu supaya kita tahu pentingnya. Sehingga sampai kita melaksanakan mutar tasbih untuk berzikir di kala khotib membacakan khutbahnya tidak diperkenankan. Tugas kita adalah ansitu dia wasma'ul dengarkan wa'lati'u patuhi. Itu tugasnya diperkenankan. Sampai-sampai kalau ada yang rame di sebelah terus kita ngomong, jangan, kita sudah sama termasuk tergolong dari orang yang berbuat lagu sia-sia, tidak mendapatkan kesempurnaan pahala sholat Jumatnya. Jadi ini perlu saya dan sampai pahami betapa pentingnya untuk memahami kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Muhammad, khususnya di hari Jumat. Ada tempat makanya itu hari Jumat ini, sholat Jumat itu dikenal dengan hari rayanya orang miskin. Baik. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu ta'ala min fitnatil qabri ay a'adzanallahu minha." Siapa orang yang muslim, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia terhindar terjaga dari fitnah kubur. Ingati tadi hadisnya di awal, ma min muslim. Apakah setiap orang yang menyatakan Islam sudah termasuk orang muslim? Ini penting untuk dipahami. Orang muslim adalah orang yang berserah diri seutuhnya dengan Allah. Nah kalau dirinya ngaku sebagai seorang muslim, sholat tidak dilakukan, puasa tidak dilakukan, terus mati hari Jumat, apakah terbebas dari kubur? Lalu di mana kewajibannya sebagai seorang muslim? Maka di sini mamin muslim ini adalah muslim yang senantiasa membawa hidup dan berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan contoh, aku ini orang muslim, maka aku Islam. Jangan. Maka kemarin sudah kita jelaskan, kenapa sampai Rasulullah menyatakan siapa yang ridho dirinya sebagai orang yang beragama Islam, itu diantaranya menjadi sebabnya mendapatkan jaminan dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, Islam yang bagaimana yang mendapatkan jaminan surga? Loh, ini harus dijaga. Hati-hati. Maka sekarang ini malah ada yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim,
orang Islam. Malah sudah ada yang mengatakan menghukumi dia termasuk orang yang murtad, tapi masih berbaju Islam. Apa menyatakan bahwa hajar aswad, batu hitam itu bukan batu dari surga. Ada sudah yang mengatakan itu melewati medsos, ada yang menyatakan hati-hati. Nah di sini kadang-kadang kita terjebak dengan siapa yang membicarakannya. Kita tidak melihat, tidak memperhatikan apa yang dibicarakannya. Maka itu ilmu itu bukan datang orang yang derajatnya tinggi, tidak, tapi ilmu itu bersumber dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya, sehingga siapapun yang menyampaikan asal tidak bertentangan dengan pokok dasarnya dari Al-Quran dan hadis yang dijelaskannya, maka siapapun yang menyampaikan itu dihakimi. Ada istilah bahasanya undur makol walatan makol. Perhatikan ucapannya, jangan kamu perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya profesor, doktor dan sebagainya, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, maka kita tolak. Sekalipun yang menyampaikan itu tidak tamat sekolah karena dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima sebagai bentuk. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah hidayah, sehingga ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dua hadis ini yang saya sampaikan kepada kita dalam rangka untuk kita bersama-sama bagaimana memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hidayah Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an amalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama mengakhirinya dengan membaca doa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.